Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Diah Astri Setianingrum SE, tutor mata pelajaran sosiologi. Hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang menjadi masyarakat kritis di era globalisasi. Mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian globalisasi, yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri globalisasi, yang ketiga, menganalisis faktor pendorong globalisasi, dan yang keempat, menunjukkan sikap kritis terhadap dampak globalisasi. Apakah kalian merasa budaya dari luar negeri mulai memengaruhi gaya hidup sehari-hari? Ayo kita diskusi bersama. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya nilai, budaya, informasi, teknologi, dan ekonomi sehingga batas-batas antar negara makin kabur dan masyarakat dunia makin terhubung secara intensif. Globalisasi membuat dunia seakan menjadi satu kesatuan yang terhubung erat. Generasi saat ini diharapkan lebih selektif dalam menerima pengaruh budaya luar agar tetap melestarikan budaya bangsa. Ciri-ciri globalisasi. Globalisasi ditandai dengan menipisnya batas-batas geografis antar negara, memungkinkan arus informasi, teknologi, budaya, dan ekonomi mengalir cepat ke seluruh dunia. Ciri utama globalisasi meliputi meningkatnya hubungan antar masyarakat dunia, pertukaran budaya dan informasi, integrasi pasar dunia, serta kemajuan teknologi komunikasi yang pesat. Globalisasi didorong oleh kemajuan teknologi informasi, liberalisasi ekonomi, perkembangan transportasi, dan keterbukaan budaya masyarakat terhadap dunia luar. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi adalah pendorong utama yang memungkinkan faktor-faktor lainnya beroperasi lebih cepat. Perkembangan sejarah globalisasi. Globalisasi berawal sejak era penjelajahan dunia, lalu berkembang melalui revolusi industri, dan kini dipercepat oleh teknologi digital yang menjangkau seluruh dunia secara real time. Perkembangan sejarahnya dibagi menjadi 4 tahap: era jalur sutra, ekspansi pedagang Arab, era penjelajahan, dan revolusi industri, sehingga era pasar bebas kontemporer. Globalisasi memengaruhi kehidupan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan teknologi secara luas, serta menciptakan keterkaitan antar negara. Globalisasi membawa perubahan masif di berbagai bidang melalui keterhubungan antar bangsa. Dampak positifnya meliputi kemajuan iptek, pertumbuhan ekonomi, dan pertukaran budaya. Sementara dampak negatifnya mencakup kesenjangan sosial, lunturnya budaya lokal, dan kerusakan lingkungan. Di bidang ekonomi, globalisasi ditandai oleh perdagangan bebas, kemunculan pasar internasional, investasi asing, dan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah integrasi ekonomi nasional ke dalam sistem global yang saling bergantung, ditandai dengan bebasnya pergerakan barang, jasa modal, dan tenaga kerja. Globalisasi sosial budaya adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek budaya lainnya. Globalisasi mempercepat pencampuran budaya melalui media massa dan media sosial yang berdampak pada perubahan pola pikir, gaya hidup, dan identitas masyarakat.
Globalisasi politik. Globalisasi memperkuat kerjasama antar negara melalui lembaga internasional, forum multilateral, dan meningkatnya kesadaran terhadap isu global seperti lingkungan dan hak asasi manusia. Globalisasi politik menjadikan politik domestik sebuah negara semakin dipengaruhi oleh dinamika di tingkat regional dan global. Globalisasi pendidikan. Teknologi global membuka akses pendidikan jarak jauh, pertukaran pelajar, dan pembelajaran daring yang melintasi batas negara. Contoh implementasi globalisasi pendidikan di Indonesia meliputi penerapan kurikulum internasional, wajib bahasa asing, serta program Student Exchange atau pertukaran pelajar. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, globalisasi membuka peluang kerja baru. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, pertukaran informasi yang cepat. Dan yang keempat, kemudahan akses terhadap produk dan teknologi global. Dampak negatif globalisasi, yang pertama, lunturnya budaya lokal, yang kedua, kesenjangan ekonomi, yang ketiga, pengaruh gaya hidup konsumtif, dan yang keempat, ketergantungan terhadap negara maju. Sikap kritis terhadap globalisasi melibatkan penyaringan budaya asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mencintai produk dalam negeri untuk menghadapi dampak negatif seperti konsumerisme dan hilangnya budaya lokal. Kita perlu bersikap selektif terhadap globalisasi, menerima hal positif seperti teknologi dan ilmu pengetahuan sambil menjaga budaya dan jati diri bangsa. Kesimpulannya, globalisasi merupakan proses menyeluruh yang memengaruhi semua aspek kehidupan. Sikap kritis terhadap globalisasi adalah menolak penolakan mutlak dan beralih ke sikap selektif adaptif. Kita harus menyaring nilai asing, memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi untuk memadukan nilai lokal dengan tren global agar tidak tergilas arus. Saatnya kuis. Siapkan buku catatan kalian ya. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? A. Menurunnya budaya lokal. B. Penyebaran teknologi dalam negeri. C. Mendunianya informasi dan budaya. D. Pemisahan antar bangsa. Jawabannya adalah C, mendunianya informasi dan budaya. Jadi, yang dimaksud dengan globalisasi adalah mendunianya informasi dan budaya. Pertanyaan kedua, ciri utama globalisasi adalah A. Isolasi budaya. B. Pertukaran informasi terbatas. C. Keterhubungan antar negara. D. Penurunan aktivitas perdagangan. Jawaban yang benar adalah C, keterhubungan antar negara. Jadi, ciri utama globalisasi adalah keterhubungan antar negara. Pertanyaan ketiga,
Faktor utama pendorong globalisasi adalah A. Pertanian tradisional, B. Teknologi komunikasi, C. Penutupan internet, D. Pembatasan kerjasama. Jawaban yang benar, ada yang tahu? Ada yang benar semua? Jawaban yang benar adalah B. Teknologi komunikasi. Jadi, faktor utama pendorong globalisasi adalah teknologi komunikasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.